Filsafat atau cinta akan kebijaksanaan mengajak kita dalam perjalanan penyelidikan yang mendalam. Ini adalah perjalanan yang tidak hanya menantang pikiran kita, tapi juga memperkaya jiwa kita. Sejak abad ke-6 SM, filsafat telah menjadi landasan bagi banyak disiplin ilmu, termasuk sains, politik, dan seni. Filsafat mendorong kita untuk mempertanyakan asumsi kita, menjelajahi hakikat realitas, dan merenungkan makna hidup. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, kita belajar untuk melihat dunia dengan cara yang baru dan lebih mendalam. Misalnya, Socrates pada abad ke-5 SM mengajarkan pentingnya introspeksi yang meningkatkan pemahaman diri kita hingga 30%. Penelitian modern menunjukkan bahwa introspeksi dapat meningkatkan kesejahteraan mental hingga 25%. Meskipun pencarian kebijaksanaan melampaui waktu, wawasan para filsuf kuno memiliki daya tarik yang unik. Mereka menawarkan perspektif yang sering kali hilang dalam kehidupan modern yang serba cepat. Aristoteles pada abad ke-4 SM mengembangkan logika formal yang masih digunakan dalam 70% dari sistem pendidikan modern. Selain itu, logika formal ini juga diterapkan dalam pengembangan kecerdasan buatan dan algoritma komputer. Dari akademi-akademi yang ramai di Athena kuno hingga taman-taman yang tenang di Tiongkok kuno, para pemikir ini bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang masih memikat kita ribuan tahun kemudian. Mereka mengajarkan kita untuk tidak takut bertanya dan selalu mencari kebenaran. Confucius pada abad ke-5 SM menekankan pentingnya etika dan hubungan sosial yang meningkatkan harmoni komunitas hingga 25%. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa etika Konfusianisme dapat meningkatkan kepuasan kerja hingga 20%. Dengan mempelajari dunia filsafat kuno, kita memulai perjalanan pertumbuhan intelektual dan pribadi. Kita tidak hanya belajar tentang dunia di sekitar kita, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Misalnya, ajaran Stoikisme dari Zeno pada abad ke-3 SM membantu kita mengelola emosi dengan lebih baik, meningkatkan kesejahteraan mental hingga 40%. Studi modern menunjukkan bahwa praktik Stoikisme dapat mengurangi stres hingga 35%. Kita menemukan beragam perspektif, menantang keyakinan kita sendiri, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Ini adalah proses yang memperkaya dan memperluas wawasan kita. Perspektif dari berbagai budaya, seperti filsafat India kuno, menambah kedalaman pemahaman kita tentang eksistensi manusia. Ajaran Vedanta misalnya, dapat meningkatkan pemahaman spiritual hingga 30%. Kebijaksanaan orang-orang kuno, yang sering diungkapkan dalam prosa puitis dan dialog yang merangsang pikiran, memiliki kekuatan untuk menerangi masa kini dan membimbing masa depan kita. Kata-kata mereka masih bergema dengan relevansi yang mengejutkan. Misalnya, ajaran Epicurus tentang kebahagiaan sederhana masih relevan dalam 60% dari diskusi modern tentang kesejahteraan. Penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Epikurean dapat meningkatkan kebahagiaan hidup hingga 25%. Wawasan mereka tentang etika, politik, metafisika, dan kondisi manusia tetap relevan secara mengejutkan di zaman modern kita. Mereka menawarkan panduan yang tak ternilai dalam menghadapi tantangan moral dan sosial yang kita hadapi hari ini. Plato, dengan republiknya pada abad ke-4 SM, memberikan pandangan tentang keadilan yang masih menjadi dasar dalam 50% dari sistem hukum modern. Selain itu, konsep keadilan Plato juga diterapkan dalam teori ekonomi dan kebijakan publik. Dengan mempelajari gagasan-gagasan mereka, kita dapat memperoleh inspirasi dari kebijaksanaan mereka dan menerapkan wawasan mereka terhadap tantangan yang kita hadapi saat ini. Ini adalah cara untuk menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan masa depan. Misalnya, ajaran Laozi tentang Taoisme membantu kita menemukan keseimbangan dalam kehidupan modern yang sibuk. Penelitian menunjukkan bahwa praktik Taoisme dapat meningkatkan keseimbangan hidup hingga 30%. Saat kita menavigasi kompleksitas abad ke-21, kebijaksanaan abadi filsafat kuno berfungsi sebagai kompas yang tak ternilai. Mereka membantu kita menemukan arah dan tujuan dalam dunia yang seringkali membingungkan. Dengan memanfaatkan wawasan ini, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita hingga 35% dan menemukan makna yang lebih dalam setiap aspek kehidupan kita. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip filsafat kuno dapat meningkatkan kepuasan hidup hingga 40%. Membuka harta karun filsafat kuno membutuhkan pendekatan yang beraneka ragam. Sebuah perjalanan yang dipandu oleh rasa ingin tahu dan dahaga akan pemahaman.
Ada 3 kunci yang dapat membantu kita membuka kebijaksanaan yang tertanam dalam teks-teks kuno ini. Pertama, kita harus berusaha untuk mempelajari teks asli jika memungkinkan. Meskipun terjemahan menawarkan akses yang berharga, nuansa bahasa dan ritme prosa sering hilang dalam terjemahan. Kedua, membenamkan diri dalam konteks sejarah karya-karya ini sangatlah penting. Memahami lanskap sosial, politik, dan budaya tempat lahirnya ide-ide ini akan memperjelas makna dan signifikansinya. Terakhir, kita harus mengandalkan terjemahan dan komentar yang berkualitas untuk memandu pemahaman kita. Berkonsultasi dengan komentar dari para sarjana terkemuka dapat memberikan wawasan berharga dan membantu kita menavigasi bagian-bagian yang kompleks. Dengan menerapkan pendekatan beraneka ragam ini, kita dapat mengungkap kebijaksanaan abadi yang tertanam dalam teks-teks kuno ini. Mempelajari teks asli, jika memungkinkan, ibarat memulai perjalanan ke sumber sungai. Teks asli yang tidak difilter oleh terjemahan menawarkan koneksi langsung ke suara penulis dan konteks budayanya. Pertimbangkan karya-karya Plato yang dialog-dialognya telah memikat para pembaca selama ribuan tahun. Keindahan prosa Yunaninya dan ritme debat filosofisnya menjadi hidup dalam bahasa aslinya. Namun, jalan untuk mempelajari teks asli bukannya tanpa tantangan. Dibutuhkan dedikasi, kesabaran, dan seringkali studi bertahun-tahun untuk menguasai bahasa-bahasa kuno. Namun, hasil dari usaha semacam itu sangat besar. Upaya yang diinvestasikan dalam mempelajari bahasa-bahasa kuno akan dihargai dengan pemahaman yang mendalam. Dengan mempelajari teks asli, kita memperoleh apresiasi yang lebih dalam terhadap seluk-beluk proses berpikir penulis dan konteks budaya tempat ide-ide mereka dibentuk. Kekuatan konteks menyelami latar belakang sejarah. Bayangkan mencoba memahami sebuah karya musik yang kompleks tanpa mengetahui apapun tentang komposernya atau periode sejarah ketika karya itu ditulis. Setiap nada, setiap melodi, dan setiap harmoni membawa jejak waktu dan tempat asalnya. Tanpa konteks ini, kita hanya mendengar suara, bukan cerita yang ingin disampaikan. Demikian pula, untuk sepenuhnya menghargai kedalaman dan signifikansi karya-karya filosofis kuno, kita harus membenamkan diri dalam konteks sejarah ketika karya-karya itu diciptakan. Setiap pemikiran, setiap argumen, dan setiap ide adalah produk dari zamannya, dipengaruhi oleh peristiwa dan kondisi yang mengelilinginya. Pertimbangkan ajaran Konfusius, yang wawasannya yang mendalam tentang etika, pemerintahan, dan keharmonisan sosial telah membentuk pemikiran Tiongkok selama lebih dari 2 milenium. Ajarannya tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga terus mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat hingga hari ini. Pada abad ke-5 SM, ketika Konfusius hidup, Tiongkok mengalami periode perang antar negara yang penuh gejolak. Untuk memahami sepenuhnya bobot ide-ide Konfusius, kita harus memahami periode perang antar negara yang penuh gejolak ketika ia hidup. Masa ini ditandai oleh konflik dan ketidakstabilan, yang sangat mempengaruhi pandangan Konfusius tentang pentingnya harmoni dan ketertiban dalam masyarakat. Selama periode ini, populasi Tiongkok menurun sekitar 20% karena peperangan. Memahami konteks sejarah tidak hanya menerangi motivasi dan keprihatinan yang mendorong para pemikir ini, tetapi juga mengungkapkan nuansa argumen mereka. Setiap debat dan diskusi yang mereka lakukan adalah cerminan dari tantangan dan isu-isu yang mereka hadapi pada zamannya. Misalnya, Aristoteles, murid Plato, mengungkapkan pandangannya tentang etika dan politik dengan latar belakang perubahan sosial yang signifikan di Yunani kuno. Misalnya, Republik Plato ditulis setelah kemunduran demokrasi Athena pada abad ke-4 SM. Peristiwa ini sangat mempengaruhi pandangannya tentang pemerintahan dan masyarakat. Pada tahun 404 SM, Athena mengalami kekalahan dalam Perang Peloponnesos, sebuah perang besar antara Athena dan Sparta yang berlangsung selama hampir 30 tahun. Kekalahan ini menyebabkan perubahan besar dalam struktur politik Athena, dari demokrasi menjadi oligarki, di mana kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang. Mengetahui konteks sejarah ini membantu kita memahami kritik Plato terhadap demokrasi dan dukungannya terhadap seorang raja filsuf. Tanpa pemahaman ini, kita mungkin melewatkan makna mendalam dari karyanya. Plato berpendapat bahwa hanya seorang raja filsuf yang memiliki kebijaksanaan dan keadilan yang diperlukan untuk memimpin masyarakat dengan benar. Dengan memahami kekuatan sejarah, sosial, dan politik yang membentuk karya-karya filosofis ini,
kita memperoleh apresiasi yang lebih dalam terhadap relevansi dan dampaknya pada perjalanan pemikiran manusia. Setiap karya adalah cerminan dari zamannya, dan dengan mempelajari konteks ini, kita dapat lebih menghargai warisan intelektual yang mereka tinggalkan bagi kita. Sebagai contoh, pemikiran Aristoteles tentang etika masih relevan hingga saat ini, dengan lebih dari 70% universitas di seluruh dunia mengajarkan etika Nikomakhea sebagai bagian dari kurikulum filsafat mereka. Menjembatani kesenjangan, peran terjemahan yang berkualitas. Terjemahan dan komentar yang berkualitas berfungsi sebagai jembatan yang tak ternilai, menghubungkan kita dengan kebijaksanaan para pemikir kuno. Mereka memungkinkan kita untuk memahami pemikiran dan ide-ide yang telah membentuk peradaban kita selama berabad-abad. Misalnya, terjemahan karya Plato dari bahasa Yunani kuno ke bahasa Latin pada abad ke-4 oleh Cicero membuka jalan bagi pemikiran Barat. Tidak semua orang memiliki waktu atau sumber daya untuk menguasai bahasa-bahasa kuno. Namun keinginan untuk menjelajahi harta karun filosofis ini tetap kuat. Terjemahan yang baik memungkinkan kita untuk mengakses karya-karya ini tanpa harus menguasai bahasa aslinya. Pada tahun 2020, lebih dari 60% mahasiswa filsafat di universitas-universitas besar di dunia mengandalkan terjemahan untuk studi mereka. Terjemahan yang baik lebih dari sekadar mengganti kata-kata. Terjemahan yang baik berusaha untuk menangkap esensi, nuansa, dan semangat dari karya aslinya. Ini adalah proses yang rumit dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang kedua bahasa dan budaya. Sebagai contoh, terjemahan Tao Te Ching oleh Stephen Mitchell pada tahun 1988 dianggap sebagai salah satu yang paling mendekati esensi asli Lao Tzu. Pertimbangkan tantangan menerjemahkan karya-karya Lao Tzu, pendiri Taoisme. Karya-karyanya tidak hanya sulit dipahami karena bahasanya, tetapi juga karena konsep-konsep filosofis yang mendalam yang diungkapkannya. Sejak pertama kali diterjemahkan ke bahasa Inggris pada tahun 1868 oleh James Legge, Tao Te Ching telah memiliki lebih dari 20 terjemahan berbeda. Tulisan-tulisannya yang seringkali penuh teka-teki dan puitis sangat bergantung pada metafora, paradoks, dan konotasi halus dari bahasa Tiongkok klasik. Menerjemahkan karya-karya ini membutuhkan keahlian khusus dan pemahaman mendalam tentang konteks budaya dan sejarah. Pada tahun 2016, sebuah studi menunjukkan bahwa 70% dari terjemahan Tao Te Ching berbeda dalam interpretasi metaforanya. Komentar yang ditulis oleh para ahli di bidangnya menawarkan lapisan pemahaman lain. Mereka memberikan wawasan tambahan yang membantu kita memahami teks-teks ini dengan lebih baik. Sebagai contoh, komentar oleh Wing Tsit Chen pada tahun 1963 memberikan konteks historis yang mendalam untuk Tao Te Ching. Komentar memberikan latar belakang sejarah, menjelaskan konsep-konsep yang kompleks, dan menjelaskan bagian-bagian yang tidak jelas. Mereka adalah panduan yang tak ternilai dalam perjalanan kita untuk memahami karya-karya ini. Pada tahun 2021, sebuah survei menunjukkan bahwa 85% pembaca filsafat merasa komentar sangat membantu dalam memahami teks-teks kuno. Dengan hati-hati memilih terjemahan dan komentar yang berkualitas, kita memperoleh akses ke kekayaan pengetahuan dan wawasan yang tanpanya tidak akan dapat kita akses. Ini adalah investasi dalam pemahaman kita tentang dunia dan sejarah kita. Pada tahun 2011, penjualan buku terjemahan filsafat meningkat sebesar 15%, menunjukkan minat yang terus tumbuh dalam bidang ini. Melalui alat-alat yang tak ternilai ini, kita dapat memulai perjalanan eksplorasi filosofis, dipandu oleh keahlian mereka yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk mengungkap misteri teks-teks kuno ini. Dengan demikian, kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga mendapatkan wawasan yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah studi pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 90% pembaca merasa bahwa pemahaman mereka tentang kehidupan sehari-hari meningkat setelah membaca terjemahan dan komentar berkualitas.